rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya langsung sharing screen saja untuk menyampaikan beberapa hal tentang Kampus Merdeka yang tujuan kita tidak lain tidak bukan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Dua topik akan saya sampaikan, implementasi dari Kampus Merdeka dan bagaimana kita membangun ekosistem agar Kampus Merdeka tersebut terwujud. Pertama tentang Kampus Merdeka, jadi kita sedang memasuki revolusi industri keempat dan setiap revolusi industri itu cirinya ada satu yang paling utama, kompetensi yang lama hilang karena ada teknologi baru, tapi muncul kebutuhan kompetensi baru yang sebelumnya tidak ada. Jadi revolusi industri pertama misalnya mesin-mesin menggantikan tenaga manusia, sehingga kemampuan manusia digantikan oleh mesin, tetapi kemudian muncul pekerjaan baru, operator mesin, bengkel, pabrik mesin itu sendiri, pabrik komponen, dan berbagai macam ragam industri yang lahir bersama revolusi industri pertama. Nah, demikian pula dengan saat ini kehadiran teknologi dan terutama di dalam artificial intelligence, di dalam otomasi, ini banyak menggantikan kemampuan manusia, sehingga kompetensi lama akan obsolete dan kompetensi baru akan dibutuhkan untuk suatu pekerjaan yang saat ini belum ada. Nah, bagaimana kita menyiapkan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang fit dengan saat nanti mereka lulus, dengan kompetensi yang dibutuhkan pada saat mereka lulus. Kalau dunia kerja yang 4 tahun, 5 tahun yang akan datang pun kita tidak tahu. Sehingga McKinsey itu memprediksi 23 juta lapangan pekerjaan akan hilang dalam 10 tahun ke depan. Nah, jangan-jangan kompetensi yang kita ajarkan nanti termasuk yang hilang tadi. Sehingga kita harus menyiapkan mahasiswa dengan kompetensi yang memang betul-betul dinamis, fleksibel, adaptif, dan kreatif. Inilah semangat dari Kampus Merdeka. Jadi kalau selama ini kita menyiapkan pendidikan tinggi itu seperti menyiapkan seorang profesional di era revolusi industri sebelumnya, dengan kompetensi yang sangat rigid, sangat kaku untuk satu kemampuan atau kecakapan tertentu, ini harus kita buka ruangnya menjadi self-directed and flexible learning. Tempat untuk mengembangkan kompetensi, mengembangkan diri, mengembangkan kemampuan yang luas sekali ujungnya. Nah, ini dilakukan melalui memberikan ruang, mendisrupsi perguruan tinggi melalui program Kampus Merdeka ini, sebetulnya bentuk disrupsi yang kita paksakan untuk agar perguruan tinggi itu betul-betul berani untuk keluar dari zona nyamannya dan memasuki dunia yang lebih dinamis, lebih fleksibel, agar lulusan kita memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan zamannya. Zaman yang cepat sekali berubah, zaman yang sangat dinamis, zaman yang vulnerable, uncertain, kompleks, dan ambigu. Disrupsi itu berupa hak bagi mahasiswa untuk 1 semester berada di luar program studinya, mengambil program studi dari lintas fakultas, supaya apa yang dia ramu itu memang betul-betul dia butuhkan. Dari banyak survei mengatakan bahwa kompetensi yang digunakan, betul-betul digunakan mahasiswa ketika masuk di dunia profesinya itu berkisar antara 15-20% saja. Yang 80% itu belum pernah dipelajari sebelumnya, atau tidak diajarkan di perguruan tinggi. Nah, bagaimana kita mengisi 80% itu? Dengan cara ya tadi, mahasiswa misalnya mahasiswa teknik, tapi dia itu ingin nanti berwirausaha. Di teknik tidak ada mata pelajaran, mata kuliah tentang bisnis, tentang marketing, tentang financing. Sehingga belajar sendiri bagaimana pinjam uang di bank, bagaimana menghitung investasi dan sebagainya, itu belajar sendiri. Nah, ini kan jadi tugas perguruan tinggi tidak optimal, yang diperoleh mahasiswa juga tidak optimal. Nah, sehingga kalau mahasiswa tadi berkesempatan mengambil mata kuliah tentang bisnis di Fakultas Ekonomi, mengambil tentang marketing di FEB, mengambil komunikasi di Visipol, tentu dia akan lebih siap menjadi seorang wirausahawan. Kemudian bagaimana dengan dunia yang cepat berubah, sementara kampus sangat rigid tadi. Nah, kita beri kesempatan pada mahasiswa untuk 40 SKS, sampai 40 SKS, mendapatkan kompetensinya dari luar perguruan tingginya sendiri. Nah, inilah disrupsi melalui Kampus Merdeka dengan 8 kegiatan yang sangat beragam, pertukaran mahasiswa, sehingga mahasiswa yang lahir di Kupang, besar di Kupang, kuliah di Kupang,
bekerja di Kupang itu mempunyai wawasan keindonesiaan. Jadi dengan mahasiswa tadi misalnya 1 semester di Unsyah di Banda Aceh, tentu dia akan mempunyai saudara-saudara baru, sahabat-sahabat baru, mengenal budaya masyarakat Aceh, sehingga ke-Indonesianya akan lebih kuat dan lebih berbineka tunggal ika. Magang ini di tempat kerja yang menjadi cita-cita dari mahasiswa nanti setelah lulus. Jangan setelah lulus baru berpikir saya mau bekerja di mana ya. Budayanya dia tidak tahu, suasana kerja dia tidak tahu. Jadi 1 tahun 2 tahun menyesuaikan diri terhadap lingkungan kerja tadi. Belum kalau nanti tidak cocok, cita-cita bekerja di perusahaan multinasional, masuk ke perusahaan multinasional, ternyata suasananya sangat tidak cocok dengan apa yang dia bayangkan sebelumnya. Nah, tapi kalau mahasiswa tadi 1 semester magang di multinasional tadi, tentu dia akan sudah lebih memastikan tentang cita-citanya dan apa yang akan dia masuki sebagai seorang profesional. Mengajar di sekolah, penelitian bagi yang ingin menjadi dosen, menjadi peneliti, proyek-proyek kemanusiaan, kewirausahaan mahasiswa, studi independen mahasiswa yang misalnya di bidang ekonomi, tapi dia melihat fintech ini adalah masa depan, dia mengambil intensive course tentang big data analytics, artificial intelligence, sehingga dia punya micro kredensial atau sertifikat di bidang artificial intelligence. Dia akan menjadi seorang ekonom yang handal ketika lulus. Membangun desa, nah ini juga sangat penting bagaimana puluhan ribu desa-desa kita yang masih posisinya desa tertinggal, itu bisa dikeroyok oleh kampus, oleh mahasiswa bersama dosennya untuk menjadi desa-desa yang maju. Nah ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk experiential learning, immersive learning melalui terjun langsung, nyemplung langsung di dunia yang akan mereka masuki. Dengan begitu melalui program Kampus Merdeka tersebut, hard skill mahasiswa akan lebih terasa, soft skills-nya akan lebih tersiapkan, life skills-nya pasti akan lebih tumbuh melalui terjun langsung ke dunia kehidupan, jejaring akan terbangun, jejaring dengan masyarakat profesi yang akan dia masuki, pengalaman yang akan menjadi bagian dari portofolio yang tentu akan sangat bermanfaat untuk memasuki dunia profesinya. Sehingga outcome-nya adalah profesional-profesional yang handal, entrepreneur-entrepreneur yang ulet, sosiopreneur yang berjiwa sosial tinggi, punya ide-ide kreativitas yang sambung dengan kebutuhan masyarakat, saintis-saintis yang handal, birokrat-birokrat yang berintegritas, dan politisi-politisi yang siap untuk memasuki dunia profesi tersebut. Ini akan menjadi kenyataan kalau kita betul-betul mengimplementasikan Kampus Merdeka dengan serius. Sehingga impact-nya adalah sumber daya manusia unggul dan Indonesia maju yang kita harapkan. Nah, untuk mewujudkan itu semua, selain program-program yang kita siapkan, kita harus membangun ekosistemnya. Baik melalui kerjasama Pentahelix antara kampus, dunia kerja, pusat-pusat unggulan inovasi perguruan tinggi juga kita perkuat, Science Technopark dan inkubasi bisnis, karena sekarang ini banyak mahasiswa yang ingin menjadi wirausahawan. Dan ekosistem kampus yang sehat, aman, dan nyaman harus kita wujudkan. Nah, di dalam mendorong transformasi itu, ini adalah 8 indikator kinerja utama yang dituntut dari perguruan tinggi. 1, lulusannya bekerja dengan pekerjaan yang layak atau menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, seberapa banyak mahasiswa mengikuti program Kampus Merdeka minimum 1 semester. Ketiga, seberapa banyak dosennya engage, terlibat dengan kegiatan profesional di dunia kerja secara terinstitusi. Dan yang keempat, praktisi-praktisi dari dunia industri, dunia kerja masuk ke kampus untuk ikut membawa problem-problem industri ke kampus dan membawa pengalaman industri ke mahasiswa. Dan seberapa banyak karya dosen itu menjadi publikasi internasional atau digunakan oleh industri atau oleh masyarakat atau oleh pemerintah. Kemudian seberapa banyak perguruan tinggi kita untuk bersinergi dengan mitra-mitra kelas dunia, baik dunia perguruan tinggi maupun juga perusahaan-perusahaan multinasional, dan kelas-kelas kita transformasi menjadi kelas-kelas yang lebih relevan dengan project-based learning, problem-based learning, case-based learning, dan program studi berstandar internasional, supaya lulusan kita memang setara, sepadan dengan lulusan dari negara maju. Nah, untuk itu pemerintah juga tidak sekedar menginspirasi, tapi juga memberikan dukungan untuk mendorong kolaborasi ABCFGM ini. Akademisi, bisnis, komunitas, financing, karena banyak mahasiswa yang ingin menjadi wirausahawan,
government dan media massa. Jadi bisnis industri, komunitas, dunia perbankan, pemerintah, dan media massa ini harus bersinergi dengan baik untuk mengakselerasi pertumbuhan pengembangan sumber daya manusia unggul dan membangun kemajuan Indonesia. Nah, pendanaan kita siapkan pertama untuk PTN, tentu karena PTN ini menjadi tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menyelenggarakannya, sehingga biaya penyelenggaraan PTN itu yang selama ini kita kenal dengan BUPTN, BPPTN-BH, itu kita berikan insentif berdasarkan capaian kinerjanya. Kemudian yang kedua, matching fund ini untuk PTN maupun PTS yang bermitra dengan industri akan menggunakan karya dari dosen, mahasiswa di perguruan tinggi tersebut. Pemerintah mendampingi dengan dana pendamping. Setiap rupiah yang di-spend oleh mitra ke perguruan tinggi untuk pengembangan inovasi dan mencapai 8 IKU tadi, maka pemerintah akan mendampingi dengan Rp1 sampai Rp3, kalau itu dampak sosialnya tinggi sampai Rp3, melalui platform kedereka.id. Kemudian yang ketiga, program kompetisi kampus merdeka bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta, besar maupun kecil, tersedia dana untuk melakukan transformasi dengan inovasi-inovasi untuk menuju pembelajaran kampus merdeka, pembelajaran 4.0. Kita siapkan 500 miliar pendanaan untuk itu, sehingga sinergi pentahelix akan terjadi dan 8 IKU akan tercapai, sumber daya manusia unggul akan kita hasilkan. Terjadi downstreaming dan upstreaming dari kampus ke dunia industri. Nah, kedua saya ingin menekankan bagaimana membangun ekosistem kampusnya sendiri untuk mewujudkan pembelajaran kampus merdeka. Pertama, kurikulum yang fondasinya harus kuat. Jadi dengan cabang yang banyak, dengan peluang yang fleksibel di ujungnya, maka pokok pohonnya harus kuat, strong foundation. Jadi general education, science, dan matematika harus kuat, solid sebagai fondasi untuk cabang-cabang tadi tumbuh kuat. Tapi di atasnya harus fleksibel. Jadi ruang di atasnya ketika sampai di semester 4, 5, 6 itu harus pilihannya banyak di dalam maupun di luar kampus. Dan relevan dengan kebutuhan profesi yang akan dimasuki oleh mahasiswa dan future oriented, berorientasi pada masa depan. Kolaboratif, tembok-tembok program studi harus kita robohkan, tembok-tembok fakultas harus kita robohkan, sehingga lintas prodi, lintas fakultas itu banyak kolaborasinya. Kemudian kedua, pedagogi, student oriented, dan menstimulasi mahasiswa untuk berkreasi dan mewujudkan karyanya melalui capstone design, melalui collaborative learning antar fakultas, membuat karya bersama dan sebagainya. Lingkungan pembelajaran, ubiquitous learning, memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran, virtual dan real learning space kita buka, dan setiap orang, setiap warga kampus adalah pembelajar. Dosen, mahasiswa sama-sama pembelajar, tendik juga pembelajar. Dengan begitu, suasana kampus yang vibrant itu akan lahir, yang menggairahkan itu akan lahir. Pendekatan yang holistik, Howard Gardner, setiap mahasiswa, setiap individu itu punya keunggulan masing-masing, kita nurture, kita kembangkan, motivating, dan kampus yang sehat, aman, dan nyaman. Kampus yang sehat itu tidak ada narkoba, tidak ada rasa rokok, tidak ada miras, sehat jasmani seluruh warganya, sehat mental, sehat spiritual, dan sehat lingkungan. Kampus yang aman, tidak ada perundungan, tidak ada kekerasan seksual. Kampus yang nyaman, kampus yang inklusif, tidak ada intoleransi, tidak ada ekstremisme, tidak ada paham-paham yang eksklusif di dalam kampus, ramah terhadap difabel. Ini harus kita wujudkan untuk melahirkan kampus yang merdeka. Kita hapus 3 dosa besar dari kampus, radikalisme, terorisme, ekstremisme, eksklusivisme, paham-paham intoleran, narkoba dan miras harus bebas keluar dari kampus, perundungan dan kekerasan harus tidak terjadi di dalam kampus. 3 dosa besar ini harus kita hapus dari dalam kampus. Kampus sebagai tempat lahirnya pemimpin bangsa, menumbuh suburkan intelektual-intelektual muda yang kritis tetapi santun. Kita harus tetap mengembangkan dan memperkuat budaya bangsa ini di tengah budaya global yang saat ini melanda dunia. Kita bisa mencontoh Jepang. Meskipun Jepang adalah negara yang sangat maju, sangat industrialized, tetapi budayanya tidak lekang dimakan waktu. Kesantunan ini yang harus kita jaga. Jadi kadang-kadang kita justru lebih cepat menjadi bangsa lain, mengadopsi budaya lain, dan merendahkan budaya sendiri. Kesantunan tidak sama dengan feodalisme, tapi kesantunan adalah menghormati,
mengapresiasi, penuh dengan kesantunan antar dalam berkomunikasi. Jadi tetap kritis, tetapi disampaikan dengan santun, bukan dengan budaya barat, membakar ban, merobohkan pagar, dan sebagainya. Nah, untuk itu perlu kita bangun komunikasi yang sehat di antara masyarakat kampus, antara mahasiswa dengan dosennya, mahasiswa dengan dekannya, dengan rektornya, itu menjadi masyarakat yang saling asah, saling asih, saling asuh. Keterbukaan, saling mencari solusi bersama, hubungan antara kakak dan adik, hubungan antara orang tua dan anak, itu harus kita bangun di dalam kampus kita. Sehingga suasananya adalah penuh dengan senyum, penuh dengan kesejukan, penuh dengan semangat yang solutif. Diskursus akademik harus kita bangunkan, kita kembangkan di dalam diri mahasiswa secara holistik di dalam kampus. Potensi mahasiswa kita kembangkan sesuai dengan potensi mereka, bersama dengan baik, maaf saya di-mute. Baik, jadi kampus ini kita wujudkan untuk mewujudkan emotional wellness. Jadi warga kampus jangan sampai kemudian stres, kemudian ada sampai bunuh diri, ini naudzubillah. Jadi jangan sampai terjadi mahasiswa bunuh diri, dosen bunuh diri, ini bagaimana emotional wellness tidak terbangun di dalam kampus tersebut. Physical wellness, kesehatan fisik, mens sana in corpore sano. Spiritual wellness, kesehatan spiritual, keberagamaan yang inklusif, menghormati lintas agama, tapi keimanannya kuat. Kemudian occupational wellness, lingkungan kerja yang sehat, misalnya duduk tidak terlalu lama, 1 jam berdiri, beraktivitas. Kemudian social wellness, hubungan sosial yang sehat di dalam kampus maupun antara kampus dengan lingkungannya. Kadang-kadang kampus menjadi pulau terisolasi, tidak berhubungan dengan masyarakat sekitarnya, bahkan menjadi sumber masalah karena mahasiswanya tinggal di kos-kosan, menimbulkan keributan, tidak ramah dengan masyarakat, tidak ikut kerja bakti, tidak ikut pengabdian masyarakat dan sebagainya di lingkungan sekitar kampus. Nah, kampus harus menjadi mata air bagi lingkungannya. Social wellness harus kita bangun untuk mewujudkan Indonesia yang maju. Environmental wellness, kampus harus menjadi lingkungan yang sejuk, lingkungan yang bersih, lingkungan yang terpelihara dengan baik. Dan intellectual wellness, kampus sebagai ruang diskursus pengembangan intelektual muda. Nah, ini mari kita wujudkan bersama, kampus yang bebas dari kekerasan seksual dan perundungan melalui 4 langkah. Cegah melalui pendidikan yang baik, pendidikan tentang kekerasan seksual, anti kekerasan seksual, dan tentang perundungan. Perundungan itu kan, dan kekerasan seksual itu kan macam-macam. Kata-kata bisa termasuk dalam kekerasan seksual, gambar, teks tertulis, maupun tindakan-tindakan fisik yang tidak mengenakan bagi lain gender. Nah, ini perlu kita lakukan secara promotif untuk cegah. Yang kedua, lapor, speak out. Kalau ada kejadian, tahu di mana melapor dan merasa aman, terlindung ketika melapor. Melindungi, kampus melindungi pelapor maupun penyintas, dan pendampingan bagi pelapor dan penyintas, dukungan psikologi maupun advokasi. Dan tindak lanjutnya ini harus tegas, ada mekanisme dan tindak lanjut terhadap laporan, kejelasan akan sanksi dan efek jera, serta perbaikan ke depannya. Baik, mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita bisa wujudkan kampus-kampus kita sebagai kampus merdeka, kampus lahirnya intelektual muda, kampus tempat lahirnya sumber daya manusia unggul untuk Indonesia yang maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.